Ya, kita lanjut aja pembahasan soal-soal. Kali ini adalah soal nomor 8 halaman 16 Fisika SMA kelas 10 bab 1 Hakikat Fisika Besaran dan Pengukurannya. Penerbit Yudhistira. Dalam persamaan berikut, jarak X dinyatakan dalam meter. Waktu T dalam second dan kecepatan V dalam meter per second. Apakah satuan-satuan X untuk konstanta C1 dan C2? Bagian A yaitu C1 tambah C2 kali T. Bagian B X sama dengan C1 kali T kuadrat, dan bagian C V kuadrat sama dengan 2C1X. Kita bahas. Untuk menemukan satuan SI konstanta C1 dan C2 dalam persamaan yang diberikan, kita harus memastikan bahwa kedua sisi persamaan memiliki satuan yang sama. Persamaan 1 yaitu X sama dengan C1 ditambah C2T. Dalam persamaan ini X memiliki satuan meter M. T memiliki satuan second S. Agar persamaan ini konsisten dengan satuan SI, masing-masing suku di sisi kanan juga harus memiliki satuan meter M. Lanjut ya. Yang pertama, konstanta C1 harus memiliki satuan meter M agar suku pertama C1 di sisi kanan persamaan memiliki satuan meter. Nomor 2, konstanta C2. C2 dikali T harus memiliki satuan meter. Karena T memiliki satuan second dalam kurung S, C2 harus memiliki satuan meter per second dalam kurung meter per second. Selesai ya. Sekarang ada persamaan 2. Nomor 2 tadi. X sama dengan 1/2 C1 dikali T kuadrat. Dalam persamaan ini X memiliki satuan meter, T memiliki satuan second. Agar persamaan ini konsisten dengan satuan SI, konstanta C1, suku 1/2 C1 T kuadrat harus memiliki satuan meter M, T pangkat 2 memiliki satuan second kuadrat S pangkat 2. Ya, selanjutnya, agar C1 T kuadrat memiliki satuan meter M, C1 harus memiliki satuan meter per second kuadrat atau meter per second kuadrat. Lanjut persamaan 3, V kuadrat sama dengan 2C1X. Dalam persamaan ini, V memiliki satuan meter per second dalam kurung meter per second. X memiliki satuan meter. Agar persamaan ini konsisten dengan satuan SI, maka nomor 1, konstanta C1 suku 2C1X harus memiliki satuan yang sama dengan V kuadrat. V2 memiliki satuan meter kuadrat per second dengan kuadrat per second kuadrat, meter per second kuadrat sama dengan meter kuadrat per second kuadrat. X memiliki satuan meter agar suku 2C1X memiliki satuan meter kuadrat per second kuadrat dalam kurung meter pangkat 2 per S pangkat 2. C1 harus memiliki satuan meter per second kuadrat atau meter per second kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ringkasannya C1 dalam persamaan X sama dengan C1 tambah C2T memiliki satuan meter. C2 dalam persamaan X, C1 tambah C2T memiliki satuan meter per second atau meter per second. Yang ketiga, C1 dalam persamaan X sama dengan 1/2 C1T kuadrat memiliki satuan meter per second kuadrat. Nomor 4, C1 dalam persamaan X V kuadrat sama dengan 2C1X memiliki satuan meter per second kuadrat dalam kurung meter per second kuadrat. Satuan C1 berubah tergantung pada konteks persamaan di mana ia muncul. Ya, kita berpindah ke soal nomor 9. Ya, dari persamaan berikut berdasarkan analisis dimensi, manakah persamaan yang konsisten? A, V sama dengan A kali T, B, V sama dengan 1/2 AT, dan C, T sama dengan A per P, D, V kuadrat sama dengan 2AX. Nah, untuk menentukan konsistensi dimensi dari persamaan yang diberikan,
kita perlu memastikan bahwa kedua sisi dari setiap persamaan memiliki satuan yang sama. Mari kita analisis setiap persamaan satu persatu. Persamaan 1, V sama dengan AT. V dalam kurung kecepatan memiliki satuan meter per second dalam kurung meter per second. Yang kedua, A percepatan memiliki satuan meter per second kuadrat dalam kurung meter per second kuadrat. Yang ketiga, T waktu memiliki satuan second S. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah analisis dimensi. Ya, dimensi kiri sama dengan V sama dengan meter per second. Dimensi kanan A dikali T sama dengan meter per second kuadrat dikali S sama dengan meter per second. Kedua sisi yaitu kiri dan kanan memiliki satuan yang sama yaitu meter per second, jadi persamaan ini konsisten secara dimensi. Berikutnya persamaan 2, V sama dengan 1/2 AT. V kecepatan memiliki satuan meter per second dalam kurung meter per second. A percepatan memiliki satuan meter per second kuadrat. T waktu memiliki satuan second S. Kita analisis dimensinya. Dimensi kiri V sama dengan meter per second, dimensi kanan sama dengan 1/2 kali dimensi A dikali dimensi T sama dengan 1/2 dikali meter per second kuadrat dikali S sama dengan meter per second. Sama ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan memiliki satuan yang sama, jadi persamaan ini konsisten secara dimensi. Kedua sisi memiliki satuan secara dimensi ya. Sekarang kita berpindah ke persamaan 3. Yaitu T sama dengan A per P. T waktu memiliki satuan second S. A percepatan memiliki satuan meter per second kuadrat dalam kurung meter per second kuadrat. V kecepatan memiliki satuan meter per second dalam kurung meter per second. Kita analisis dimensi. Dimensi kiri itu sama dengan dimensi T yaitu sama dengan second. Dimensi kanan itu sama dengan dimensi percepatan A dibagi kecepatan V. Maka hasilnya adalah dimensinya itu sama dengan 1 per S. Ya, meter per second kuadrat per meter per second sama dengan meter per second kuadrat per meter per second. Itu sama dengan 1 per S. Kedua sisi tidak memiliki satuan yang sama, jadi persamaan ini tidak konsisten secara dimensi. Yang keempat, persamaan 4, V kuadrat sama dengan 2AX. V kecepatan memiliki satuan meter per second. Berikutnya A percepatan memiliki satuan meter per second kuadrat. Dan ketiga X jarak memiliki satuan meter M. Kita lihat dimensi kiri. Sama dengan V kuadrat sama dengan meter per second kuadrat sama dengan meter kuadrat per second kuadrat. Dimensi kanan sama dengan 2 dikali dimensi A dikali dimensi X sama dengan 2 dikali meter per second kuadrat dikali meter sama dengan meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kedua sisi memiliki satuan yang sama, jadi persamaan ini konsisten secara dimensi. Nah, ringkasannya adalah persamaan yang konsisten secara dimensi adalah yang pertama V sama dengan A kali T, yang kedua V sama dengan 1/2 AT, yang ketiga V kuadrat sama dengan 2AX. Persamaan yang tidak konsisten secara dimensi adalah T sama dengan A per V. Itu. Kita berpindah ke soal nomor 10. Periode getaran pendulum T adalah waktu yang diperlukan pendulum T untuk melakukan satu kali getaran. Jika panjang tali pendulum adalah L dan percepatan gravitasi bumi adalah G, periode getaran dinyatakan dengan persamaan T sama dengan 2V. Ini persamaannya T sama dengan 2V dikali L pangkat P dikali G pangkat Q. Tentukan nilai P dan Q agar persamaan ini konsisten secara dimensi. Mari kita jawab. Untuk menentukan nilai ini ya. Untuk menentukan nilai P dan Q agar persamaan periode getaran pendulum T sama dengan 2V L pangkat P G pangkat Q konsisten secara dimensi, kita harus memastikan bahwa dimensi di kedua sisi persamaan sama. Mari kita analisis dimensi dari setiap komponen persamaan. Periode T memiliki dimensi T sama dengan T,
Panjang L memiliki dimensi panjang L sama dengan L ya dimensinya. Percepatan gravitasi G memiliki dimensi panjang per meter kuadrat, yaitu dimensi G sama dengan LT pangkat min 2. Persamaan yang diberikan adalah T sama dengan 2V dikali L pangkat P dikali G pangkat Q. Konstanta 2V adalah dimensiless atau tidak memiliki dimensi karena dia konstanta. Jadi kita fokus pada dimensi L pangkat P dan G pangkat Q. Dimensi dari L pangkat P adalah L pangkat P sama dengan L pangkat P sama dengan L pangkat P. Dimensi dari G pangkat Q adalah G pangkat Q sama dengan LT pangkat min 2 pangkat Q sama dengan L pangkat Q dikali T pangkat min 2Q. Maka dimensi dari L pangkat P G pangkat Q adalah L pangkat P dikali G pangkat Q sama dengan L pangkat P dikali L pangkat Q dikali T pangkat min 2Q sama dengan L pangkat P tambah Q dikali T pangkat min 2Q. Agar persamaan konsisten secara dimensi di kedua sisi harus sama. Karena T di sisi kiri memiliki dimensi waktu, maka kita ingin bahwa dimensi T sama dengan L pangkat P tambah Q dikali T pangkat min 2Q. Dimensi T di sebelah kiri adalah T, yaitu T pangkat 1 sama dengan L pangkat P tambah Q dikali T pangkat min 2Q. Sekarang kita cocokkan eksponen dari setiap dimensi di kedua sisi persamaan. Yang pertama, untuk dimensi waktu T 1 sama dengan min 2Q, maka Q sama dengan min 1/2. Untuk dimensi panjang L 0 sama dengan P tambah Q, maka P tambah min 1/2 sama dengan 0, maka P sama dengan 1/2. Jadi nilai P yang membuat persamaan T sama dengan 2pi L pangkat P G pangkat Q konsisten secara dimensi adalah P sama dengan 1/2 dan Q sama dengan min 1/2. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 1. Besaran dan pengukurannya penerbit Yudhistira posisi A, B, dan C pada gambar berikut menunjukkan hasil pengukuran dengan mistar skala mm. Berapakah hasil pengukuran panjang yang ditunjukkan pada setiap posisi? Posisi A yaitu 13,5 cm sama dengan 135 mm. Posisi B 11,05 cm sama dengan 110,5 mm. Posisi C yaitu 14,35 cm sama dengan 143,5 mm. Posisi D sama dengan 12,25 cm sama dengan 122,5 mm. Posisi E sama dengan 12,65 cm sama dengan 165,5 mm. Nomor 2. Pengukuran dengan jangka sorong menunjukkan posisi skala utama dan skala nonius seperti pada gambar berikut. Berapakah panjang yang ditunjukkan oleh setiap pengukuran? Bagian A dulu ya, skala utama sama dengan SU yaitu 6,7 cm. Skala noniusnya SN sama dengan 4 kali 0,01 sama dengan 0,04 cm. X0-nya atau yang ditunjuk gambar adalah sama dengan SU ditambah SN sama dengan 6,7 tambah 0,04 sama dengan 6,74 cm. Bagian B, skala utama SU sama dengan 4,3 cm. Skala nonius SN 9 kali 0,01 sama dengan 0,09 cm. SO sama dengan SU ditambah SN sama dengan 4,3 ditambah 0,09 sama dengan 4,39 cm. Lanjut nomor 3, pengukuran dengan mikrometer skrup menunjukkan posisi skala utama dan skala melingkar. Seperti pada gambar berikut, berapakah panjang yang ditunjukkan oleh setiap pengukuran? Mari kita bahas. Bagian A, skala utama SU sama dengan 2,5 cm. Skala melingkar sesingkat dengan SM sama dengan 40 kali 0,01 sama dengan 0,4 cm. X0 sama dengan SU ditambah SM sama dengan 2,5 tambah 0,4 sama dengan 2,9 cm. Bagian B, skala utama sama dengan SU sama dengan 5,0 cm.
skala melingkar SM sama dengan 40 kali 0,01 sama dengan 0,4 cm. X0 sama dengan XU ditambah SM sama dengan 5,0 ditambah 0,4 sama dengan 5,4 cm. Lanjut nomor 4, bagaimana caranya mengukur tebal selembar kertas HPS? Alat ukur apa yang digunakan? Mari kita bahas. Mengukur tebal selembar kertas HPS dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berikut. Yang pertama, micrometer screw atau micrometer clipper. Alat ini memberikan hasil yang sangat akurat dan digunakan untuk mengukur ketebalan benda tipis seperti kertas. Caranya adalah dengan menempatkan kertas di bawah di antara anvil dan spindle, lalu memutar ratchet sampai kertas terjepit dengan baik tanpa merusak kertas. Hasil pengukuran akan terlihat pada skala mikrometer. Yang kedua, kita bisa menggunakan jangka skorong atau vernier caliper. Meskipun kurang akurat dibandingkan dengan mikrometer, jangka sorong juga bisa digunakan. Tempatkan kertas di antara rahang, jangka sorong, dan baca skala vernier untuk mengetahui ketebalan kertas. Yang ketiga, penggaris dengan ketelitian tinggi. Alat ini tidak seakurat mikrometer atau jangka sorong, tetapi bisa digunakan untuk pengukuran yang lebih kasar. Lipat kertas caranya yaitu lipat kertas menjadi beberapa lapisan. Dalam kurung misalnya 10 lapisan. Ukur ketebalannya dengan penggaris lalu bagi hasilnya dengan jumlah lapisan untuk mendapatkan ketebalan satu lembar kertas. Jadi yang paling tepat adalah penggunaan micrometer screw adalah yang paling direkomendasikan untuk pengukuran yang presisi dan akurat. Ya, saya rasa cukup. Dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe. Ya, like, subscribe, post promote, ya, share dan berikan komentar yang baik. Ya, jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, ini nomor kami Yumat. Nomor WA kami 081 356 174 015. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga sukses untuk kita semua, banyak rezeki dan diberkati senantiasa. Amin.